Apa sahur Anda tadi? Ya, kalau sahur emang biasanya makan di rumah lah ya, udah biasa dari tahun ke tahun juga biasanya sahur makan di rumah atau beli makanan bawa ke rumah. Nah, di masa PSBB ini kadang-kadang yang kita kangenin itu bukan makan makanan restoran, karena sebenarnya kalau makan makanan restoran itu kita masih bisa pesan lewat jasa antar. Jadi makan restoran apapun jasa antar bisa. Tapi kadang-kadang yang kita kangen itu adalah suasana restoran tersebut. Dimana kan kalau Anda makan di restoran suasananya beda gitu ya. Nah ini ada jasa untuk membawa makanannya, terus servisnya juga, perilaku restorannya datang ke rumah. Depan gua ada Jeffrey pribadi, lu menyediakan jasa membawa restoran ke rumah. Iya, betul. Gitu dong. Betul, betul. Bukan makanannya dong. Eee, Ya makanan bagian dari iya. situ. Cuman kan kalau makanan, Ambience-nya ya ambience-nya. ambience-nya. Kalau Iya, makanan kan lu bisa ya ojek bisa iya, gitu kan. betul, Kalau ini ambience-nya. betul. Jadi apa yang lu bawa tuh? Jadi, awalnya nih, karena PSBB betul ya, Hmm. kita terinspirasi dengan customer mungkin yang kangen suasana restoran, Hmm. tapi nggak bisa keluar Hmm. karena PSBB. Jadi kita lahirkan konsep namanya barbecue at home. Barbecue at home. Iya, karena kita Oh. restoran Korea namanya brand-nya Magal, kita terkenal untuk barbeque-nya. Tapi sekarang banyak ya kayaknya yang melakukan itu ya. Karena gue juga ada beberapa Mhm. restoran yang menghubungin gue untuk melakukan hal tersebut kan. Sekarang jadi itu jadi salah satu penyelamat untuk restoran, betul nggak Iya, sih? jadi, customer punya behavior untuk makan ya, lifestyle-nya sudah berubah gara-gara PSBB ini. Hmm. Mereka akhirnya memilih mungkin lebih comfort makan di rumah, mendatangkan restorannya ke Ke rumah. rumah, ya, betul. Which actually kan mengeluarkan cost yang lebih besar buat mereka ya, harusnya ya. Sebenarnya enggak sih, Mas Dery, karena kan kita juga pada dasarnya kan karena PSBB ini kan, persaingan juga Oh ya. lumayan tinggi dan, daya beli juga nggak sebanyak dulu Nah lagi itu gitu. dia Iya, gitu. Nah betul. kalau misalnya Anda restoran Anda bawa ke rumah kan berarti kan alat-alatnya, Betul. apalagi barbecue alat panggangnya harus dibawa. Berarti kan ada extra cost dong bro. Betul. Nah Tapi, extra cost itu masih bisa kita akomodir, dalam arti masih mendapatkan income yang cukup. masih bisa. Iya, bisa. Tapi lebih mahal dong tetap dibandingkan makan di restorannya dengan menu yang sama. Tidak, kita Oh ya? malah, itu malah salah satu keunggulan kita. Kita berikan harga hanya kena minimum charge saja. Hmm. Boleh saya sebut nominalnya? Boleh, boleh. Iya, minimum charge-nya 500.000. 500.000. Mereka sudah bisa pesan gitu. 500.000 itu kalau 500.000 itu biasanya untuk berapa orang? 2 orang ya. Dua orang ya? Iya, karena Oke. satu orang makan di Manggal kurang lebih 200.000 per Sekitar pax. segitulah ya, Iya, sekitar segitu. Berarti ini ada menu-menunya sendiri. menunya sama. Jadi kan seperti saya bilang membawa ambience ke restoran, ke rumah. Heeh. Jadi menunya menu yang di restoran Bisa dipesan. bisa dipesan, Gua misalnya mau daging A, daging B gitu. bisa. Dan peralatannya juga kita bawa. Jadi si customer yang memesan ini tidak perlu pusing setelah cuci piring setelah itu gitu loh. Oh gitu. Jadi semua peralatan, Sendok, garpu, sumpit sampai ke piring makannya pun dari kecuali meja lah ya. kecuali meja. Meja lah ya. Pelayannya gimana? Kita ada 2 konsep. Heeh, Jadi satu konsep itu, self cooking. self cooking. Jadi bisa dilihat di Instagram kita, kita ajarin cara masaknya. Nah, Yang kedua ada flying cook. Jadi flying cook itu kita kirim, tim untuk masak ke sana. untuk masak ke sana. Iya. Nah, kalau ini ada extra cost. Per flying cook hanya 50.000. Oh, murah dong berarti dong. Iya, Oh. betul. Dan ini udah berjalan berapa lama? Dari sejak, PSBB ini mulai ya, mungkin awal April ya. Is it work? So far ya boleh dibilang bagus, Mas Dedi, meningkat terus mulai Tidak stabil. sebaik restoran buka lah tapi kan Betul. Kita kalau ngomong omset drop masih tetap 50%. belum bisa dibandingkan Iya. lah itu ya. Tapi masih bisa survive lah Survive, intinya masih ya. bisa survive. Ya karena mau gimana lagi ya bro, maksudnya Betul. memang nggak bisa apa-apa. Gue punya tempat gym ya begitu, sama aja tutup. Malah nggak bisa tuh ngirim orang ke latihan di rumah mungkin agak sulit juga. Iya. Tapi ya intinya harus survive dan salah satu idenya adalah mendatangkan ke rumah intinya begitu. Oke. Dan maksudnya sehari bisa berapa orang berapa keluarga mungkin? Kita ada 4 waktu pengantaran. Jam 12, jam 3, Makan siang, makan siang ke sore. iya, dan jam 6 dan jam 7. Buat buka puasa juga berarti rame Iya, ya. betul. Sehari bisa berapa itu tadi? Saya lupa. Kita jadi setiap cabang kita yang buka di Jakarta, Ah. itu masing-masing kita invest 10 alat portable grill namanya. Portable grill. Yang bisa dibawa, hanya di plug ke listrik, 900 watt, dia langsung bisa masak Ya. gitu lah. Tapi berapa orang? Berapa keluarga sehari tadi? Sehari bisa sampai kita ngelayanin 19 keluarga. 19 keluarga. Iya. Dari semua restoran tuh ya.
Enggak, dari satu aja. Oh, that's Ya, a lot. during the weekend ya, normally ya. Kalau di hari biasa-biasa mungkin 8 sampai 10 ya. Oh, berarti marketnya ada ya? Ada. Marketnya ada Ada. ya? Nah, ini gimana tentang menjaga atau menjamin eh, menjamin kesehatannya? Iya. Nah, jadi sama ketika kita mencari inspirasi untuk supaya bisa survive di PSBB ini, kita concern awalnya itu adalah masalah hygiene dan steril. Pasti. Karena orang akan lebih pikirkan Itu tentang dulu. itu dulu. Jadi tim sendiri kita kurangin kan memang kan karena Iya. PSBB ini. Eh, Dengan tim yang ada kita rutin lakukan yang namanya rapid test Oke. 3 hari sekali internally. internally. Terus SOP-nya mereka yang misalnya customer-nya pesen flying cook, kita sebelum berangkat mereka itu kita kasih kayak termometer dulu, kita capture foto termometernya muncul angkanya, kita kirimin ke si customer. Terus yang kirim pun kita kasih pakai mask, sarung tangan dan pakai face shield lagi gitu. Si flying cooknya itu. Flying cooknya Nah, yang ngatur-ngatur makanan, naro-naro itu gimana? sama. Bro, kalau misalnya pandeminya berakhir, kan kita nggak pernah tahu ya kapan berakhir. Tapi ya, siapa sih yang tidak berdoa untuk ini segera berakhir gitu kan? Betul. Everybody I think praying for this to end soon. Kalau pandeminya berakhir, apakah menurut Anda konsep ini akan tetap bisa jalan atau menarik untuk tetap jalan? Atau udahlah lupain aja mendingan gua restoran lebih rame? Malah menurut saya justru akan tetap berjalan. Oh, Karena lifestyle-nya kalau kita lihat nanti akan ada dua setelah pandemi ini berakhir. ada yang balik, Ada yang suka keramaian lagi, tapi ada yang merasa, oh ternyata dengan enak nih. enak nih kumpul-kumpul sama keluarga, barbecue di rumah dengan teman-teman. Jadi bisa ada dua lifestyle baru gitu. Ya, tapi gue percaya juga itu sih. Maksudnya ada orang yang mungkin udah nggak betah, tapi ada loh orang yang ternyata enak gue di rumah aja nggak ada masalah. Ya dengan catatan mungkin mereka secara ekonomi masih ada privilege ya untuk ekonominya ya. Jadi mereka masih ya bisa juga ya. Jadi gue mau minggu makan dengan keluarga gitu, tapi gue kalau ke restoran kan nyari parkir, Betul. macet, ya kan. Nah, belum mendingan di rumah lah, ngumpul di rumah aja lah. Iya. Restorannya datang ke rumah gitu ya. Dan menurut saya selama vaksinnya belum ketemu, orang masih sangat hati-hati sekali untuk berkumpul, Iya, berkumpul makan di lagi. luar ya. Itu yang menarik sih ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan bukan hanya di sektor makanan doang, tapi banyak sektor lain juga ya. Karena toh kita we need to survive kan, we need to adapt. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa selamat, bisa survive. Ya apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dapat ide-ide baru. Malah mungkin nanti kalau pandeminya selesai, dua-duanya jalan, lebih baik lagi, more income lagi. Betul. Iya, wah, mantap. Thank you bro. Nanti kalau Iya. gue butuh makanan, banyak daging banyak kan? Dagingnya ada, wah banyak pilihannya. Nah itu dia. Even Tadi ada, dia bawain saya sesuatu gitu. Saya pikir daging, ternyata boba dikasih. Dia cuma nyumpain saya gendut doang, nggak kenyang itu kalau itu isinya itu. Thank you bro ya. Ya, oke, terima Thank you, kasih. thank you. Baik. Nah saya akan balik lagi. Ini menarik sekali karena ternyata semuanya sekarang berlomba-lomba untuk membuat servis datang ke rumah. Ya, saya akan kembali lagi dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin.